Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'd. Bersyukur kepada Allah atas limpahan rahmat, nikmat serta karunia yang telah Allah berikan kepada kita semua. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan seputar ulumul Quran, dan insyaallah pada kesempatan kali ini tema pembahasan yang akan kita paparkan atau yang akan kami paparkan secara singkat adalah qasas Al-Quran atau kisah-kisah dalam Al-Quran terkait macam-macam dan hikmahnya. Yang pertama adalah definisi dari qasas Al-Quran. Secara etimologi, qasas berasal dari bahasa Arab dan merupakan jamak dari al-qassu atau al-qissatu, yang berarti urusan, berita, terus juga kabar, keadaan maupun cerita. Dalam Al-Quran sendiri, kata qasas bisa memiliki arti mencari jejak atau bekas, cerita atau pengulangan kembali masa lalu dan berita-berita yang berurutan. Adapun secara terminologi, Hasbi As-Siddiqi menyebutkan bahwa qasasul Quran adalah kabar-kabar di dalam Al-Quran tentang keadaan-keadaan umat yang telah lalu dan kenabian masa dahulu, serta peristiwa-peristiwa yang telah terjadi. Sedangkan menurut Manna Khalil Al-Qattan, qasasul Quran adalah sebagai pemberitaan Al-Quran tentang hal ihwal umat-umat terdahulu dan para nabi, serta peristiwa-peristiwa yang terjadi secara empiris. Berikutnya tentu banyak jenis atau macam kisah dalam Al-Quran. Yang pertama adalah macam-macam kisah dalam Al-Quran. Yang pertama yaitu kisah para nabi terdahulu. Kita mendapati dalam Al-Quran terkait informasi mengenai dakwah para nabi pada kaumnya, dan juga mukjizat-mukjizat yang diberikan oleh Allah kepada para rasul untuk memperkuat dakwahnya, serta sikap orang-orang yang memusuhi mereka, dan juga tahapan-tahapan yang dilakukan dalam kegiatan dakwah dan perkembangannya, serta akibat-akibat yang diterima oleh para nabi yang tentu banyak yang mempercayai dan juga ada sebagian golongan yang mendustakan. Ini menurut pandangan Manna Khalil Al-Qattan. Seperti kita dapati dalam Al-Quran kisah Nabi Adam, dan juga ada kisah Nabi Nuh, ada kisah Nabi Hud, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, dan seterusnya sampai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jenis yang kedua atau macam yang kedua adalah kisah orang-orang dan umat terdahulu. Dalam Al-Quran kita mendapatkan informasi atau kisah yang berkaitan dengan kejadian masa lampau atau masa lalu, yang berkaitan atau menyangkut pribadi-pribadi dan orang-orang atau golongan yang tidak disebutkan kenabiannya, ataupun katakanlah itu bukan nabi, dengan segala kejadian atau peristiwanya, dan ini dinukil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dijadikan sebagai pelajaran dan i'tibar untuk kita semua. Seperti kisah tentang Luqmanul Hakim, Terus juga ada Dzulqarnain, ada juga para pemuda Ashabul Kahfi, ada juga kisah tentang Talut dan Jalut, ada juga kisah tentang Ya'juj dan Ma'juj, ada juga tentang kejadian atau kisah yang melanda atau terjadi pada bangsa Romawi. Ada juga tentang kisah perempuan suci, yaitu Siti Maryam, ibunda dari Nabi Isa. Berikutnya juga ada kisah tentang Firaun, dan juga bersamaan juga tentang kisah Qarun karena hidup pada zaman yang sama. Dan berikutnya adalah kisah-kisah yang lainnya yang berkaitan dengan kisah orang-orang dan umat-umat terdahulu. Yang terakhir dari jenis dan macam kisah dalam Al-Quran yaitu adalah kisah pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kisah-kisah ini menyangkut peristiwa atau kejadian yang terjadi pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sejak beliau diutus oleh Allah menjadi Rasul, sejak berdakwah pada periodisasi Makkah, baru kemudian berhijrah sampai kemudian diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di Madinah. Kita mendapati kisah tentang burung ababil yang terekam dalam surah Al-Fil,
dan juga kisah tentang hijrahnya Nabi Muhammad SAW ke Yathrib atau Madinah, dan juga kisah tentang peristiwa perang Badar dan Uhud, dan juga kisah tentang perang Hunain dan Tabuk, dan juga peristiwa-peristiwa lainnya yang terjadi pada masa Rasulullah SAW. Hadirin yang dirahmati Allah, tentu adanya kisah-kisah dalam Al-Quran memiliki tujuan dan fungsi. Kenapa kemudian Allah sedemikian berupa dan sebegitu mukjizat Al-Quran itu sangat luar biasa. Salah satunya Al-Quran dikomunikasikan dengan bentuk atau pola kisah, ya. Kisah-kisah Al-Quran tersebut tentu memiliki tujuan dan fungsi tersendiri, ya. Kenapa adanya qasas Al-Quran? Yang pertama adalah untuk menunjukkan bahwa Rasulullah Muhammad SAW, ya, menunjukkan bukti kerasulan Nabi Muhammad SAW. Sebab beliau meskipun tidak pernah belajar tentang sejarah-sejarah umat terdahulu, tapi beliau dapat mengetahui tentang kisah tersebut, ya. Semua itu tidak lain jika bukan berasal dari wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Al-Quran. Berikutnya adalah tujuan dan fungsi kisah-kisah dalam Al-Quran, yaitu untuk menjadikan uswatun hasanah, suri tauladan bagi kita semua, yaitu dengan mencontoh akhlak terpuji dari para nabi dan orang-orang yang soleh yang disebutkan di dalam Al-Quran. Berikutnya, kisah atau tujuan dan fungsi adanya kisah-kisah dalam Al-Quran, yaitu untuk mengokohkan hati Nabi Muhammad SAW dan juga umatnya dalam menjalankan atau beragama Islam, dan juga menguatkan kepercayaan orang-orang mukmin tentang datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hancurnya kebatilan. Ini bisa kita lihat dalam surat Hud ayat 120. Berikutnya, ya, adalah untuk mengungkap kebohongan ahlul kitab yang telah menyembunyikan isi kitab mereka yang masih murni. Berikutnya adalah untuk menarik perhatian dan menarik perhatian para pendengar dan menggugah kesadaran diri mereka melalui penuturan kisah yang ada di dalam Al-Quran. Berikutnya yaitu untuk menjelaskan prinsip-prinsip dakwah agama Allah, yaitu bahwa semua ajaran para rasul intinya adalah ajaran tauhid, ya, tauhidullah. Berikutnya juga tujuan dan fungsi kisah-kisah dalam Al-Quran, yaitu untuk memelihara dan mempertahankan martabat kemanusiaan. Hal ini terekam dalam surat At-Tin ayat 4-6. Yang terakhir adalah adanya kisah-kisah dalam Al-Quran bertujuan dan berfungsi untuk memelihara dan mempertahankan kesucian manusia itu sendiri. Berikutnya, tentu ada hikmah di balik adanya kisah-kisah dalam Al-Quran. Hikmah yang pertama adalah untuk menguatkan kesadaran, ingatan terhadap substansi kisah tersebut. Berikutnya adalah untuk menjelaskan tingkat kesusastraan Al-Quran yang sangat tinggi. Hikmah berikutnya yaitu untuk menerangkan i'jazul Quran atau kemu'jizatan Al-Quran berupa pengungkapan dengan gaya bahasa berbeda di beberapa ayat, ya, dengan maksud dan tujuan yang sama. Hal ini tidak bisa ditandingi oleh para ahli bahasa Arab dimanapun, ya, atau zaman kapanpun seperti itu. Yang terakhir, hikmah adanya pengulangan kisah dalam Al-Quran, yaitu untuk menguatkan makna sebuah peristiwa ke benak para pembaca Al-Quran. Hadirin yang dirahmati Allah, tentu, ya, kisah-kisah dalam Al-Quran ini merupakan fakta, ya, bukan non-fiksi, artinya bukan fiktif belaka. Seluruh kisah yang diceritakan dalam Al-Quran bersifat faktual, fakta sejarah, bukan cerita fiktif atau cerita belaka, ya. Berbeda dengan karya sastra pada umumnya yang dibuat oleh sastrawan yang bisa bersifat fiktif. Nah, pernyataan tentang penegasan tentang kebenaran kisah dalam Al-Quran bisa kita jumpai dalam sejumlah ayat. Salah satunya adalah di dalam surah Ali Imran ayat 62. Inna hadza lahuwal qasasul haqq wa ma min ilahin illallah innallaha lahuwal azizul hakim.
Sesungguhnya ini adalah kisah yang benar, dan tak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Dan sesungguhnya Allah dialah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Sekian, kiranya itu paparan singkat seputar qasasul Al-Quran atau kisah-kisah yang ada dalam Al-Quran. Semoga bisa menjadi manfaat untuk kita semua, dan tentu menambah wawasan kita semua seputar ulumul Quran atau studi Quran. Yang benar datangnya dari Allah, dan yang keliru datangnya dari saya pribadi. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.